wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang asuransi. Sejarah asuransi. Asuransi bukanlah hal baru. Praktik ini sudah ada sejak zaman kuno di mana pedagang maritim membagi risiko dengan cara membagi kargo di antara beberapa kapal. Praktik ini berkembang seiring waktu dan pada abad ke-17 di London, Asosiasi Perdagangan Kapal Laut pertama kali menawarkan asuransi kapal. Sejak saat itu, industri asuransi terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Definisi asuransi. Asuransi adalah kontrak di mana seorang pihak penanggung menjanjikan pembayaran atau manfaat lain kepada pihak lain tertanggung sebagai ganti atas pembayaran premi yang dibayarkan secara teratur. Tujuan utama asuransi adalah untuk memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu seperti kematian, sakit parah, kecelakaan, atau kerusakan properti. Asuransi ini mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu premi. Premi adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi secara berkala. Misalnya bulanan atau tahunan untuk memperoleh perlindungan dari risiko tertentu. Besarnya premi dapat bervariasi tergantung pada jenis asuransi, jumlah perlindungan yang diinginkan, dan risiko yang dinilai oleh perusahaan asuransi. Yang kedua ada polis. Polis adalah dokumen kontrak tertulis antara pemegang polis atau tertanggung dan perusahaan asuransi. Polis menguraikan kondisi-kondisi pokok dari asuransi yang diberikan termasuk cakupan asuransi, premi yang harus dibayar, jangka waktu asuransi, serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Yang ketiga ada klaim. Klaim adalah permintaan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan pembayaran atau kompensasi atas kerugian atau cedera yang dialami. Proses klaim mencakup pelaporan kerugian, verifikasi klaim oleh perusahaan asuransi, dan pembayaran klaim jika klaim tersebut dianggap sah berdasarkan ketentuan dalam polis. Komponen-komponen ini membentuk dasar dari setiap kontrak asuransi dan memberikan kerangka kerja bagi pemegang polis untuk melindungi diri mereka dari resiko finansial yang tak terduga. Dengan demikian, asuransi berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian finansial dan memberikan kedamaian pikiran kepada individu dan perusahaan. Prinsip dasar asuransi. 1. Prinsip indemnity. Prinsip ini menyatakan bahwa tujuan asuransi adalah untuk mengembalikan pemegang polis ke posisi keuangan yang seharusnya mereka miliki sebelum terjadinya kerugian atau cedera. Dengan kata lain, asuransi tidak boleh digunakan sebagai sumber keuntungan, tetapi hanya untuk mengganti kerugian yang sebenarnya dialami. 2. Prinsip insurable interest. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pemegang polis harus memiliki kepentingan finansial yang sah terhadap hal yang diasuransikan. Ini menjamin bahwa pemegang polis akan menderita kerugian finansial jika hal yang diasuransikan mengalami kerusakan atau kehilangan, sehingga mencegah spekulasi atau penggunaan asuransi sebagai alat untuk keuntungan spekulatif. 3. Prinsip utmost good faith atau uberrimae fidei. Prinsip ini menuntut bahwa semua pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi harus bertindak dengan kejujuran mutlak dan memberikan semua informasi yang relevan secara penuh dan jujur. Ini mencakup penyampaian informasi yang benar tentang risiko yang diasuransikan, serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan kontrak asuransi. 4. Prinsip proximate. Prinsip proximate cause. Prinsip ini menentukan penyebab utama atau dominan dari kerugian yang diperhitungkan dalam klaim asuransi. Misalnya, sebuah kebakaran disebabkan oleh petir, maka petir adalah penyebab utama, proximate cause, dari kerugian tersebut, bukan faktor-faktor lain yang mungkin turut berperan. 5. Prinsip contribution. Prinsip ini berkaitan dengan situasi di mana hal yang diasuransikan dijamin oleh lebih dari satu polis asuransi. Prinsip ini memastikan bahwa jika hal tersebut mengalami sifat asuransi. 1. Perlindungan finansial. Memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga.
Ini termasuk perlindungan terhadap biaya medis yang tinggi, perusakan atau kehilangan properti, atau biaya pengganti atas kehilangan pendapatan akibat kematian atau cacat yang tidak terduga. 2. Kedamaian pikiran. Dengan memiliki asuransi yang tepat, individu atau keluarga dapat merasa lebih tenang secara mental dan emosional. Mereka tidak perlu khawatir dengan kemungkinan kejadian tak terduga yang bisa menghancurkan keuangan mereka, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki perlindungan finansial. 3. Mendorong penghematan. Asuransi dapat membantu dalam merencanakan pengeluaran keuangan jangka panjang dengan cara yang lebih terstruktur. Misalnya, asuransi jiwa dapat membantu memastikan bahwa ahli waris memiliki dana yang cukup setelah kematian pemegang polis. Jenis asuransi. 1. Asuransi jiwa memberikan pembayaran kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Yang kedua, ada asuransi kesehatan, menutupi biaya perawatan kesehatan seperti rawat inap, operasi, dan obat-obatan. Yang ketiga, ada asuransi kendaraan, melindungi pemilik kendaraan dari kerusakan atau kehilangan akibat kecelakaan atau pencurian. Yang keempat, ada asuransi properti, melindungi pemilik properti dari kerusakan atau kehilangan properti mereka. Yang kelima, ada asuransi tanggung ganda, memberikan perlindungan terhadap tuntutan hukum yang timbul akibat cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh pihak tertanggung. Bagaimana asuransi bekerja? Asuransi mengumpulkan premi dari banyak individu atau entitas yang ingin melindungi diri dari risiko tertentu, kemudian premi-premi ini dikumpulkan dalam dana besar yang disebut pool risiko. Jika seseorang tertanggung mengalami kejadian yang dicakup oleh polis asuransinya, pihak penanggungan menggunakan dana dari pool risiko untuk membayar klaim tersebut. Dengan cara ini, asuransi membantu mengelola risiko individu ke dalam risiko kolektif yang lebih dapat dikelola. Materi selanjutnya yaitu proses klaim asuransi. 1. Pelaporan kerugian. Hal pertama dalam proses klaim adalah pemegang polis harus segera melaporkan kerugian atau kejadian yang menjadi dasar klaim kepada perusahaan asuransi mereka. Laporan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Biasanya di dalam waktu tertentu setelah kejadian tersebut terjadi. Yang kedua yaitu verifikasi informasi setelah menerima laporan klaim. Perusahaan asuransi akan meminta pemegang polis untuk memberikan informasi yang diperlukan dan dokumen pendukung yang menegaskan kebenaran klaim tersebut. Ini bisa mencakup bukti seperti laporan polis, surat keterangan dari pihak berwenang, bukti kepemilikan atau nilai barang yang diasuransikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu investigasi klaim. Perusahaan asuransi akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap klaim tersebut untuk memverifikasi keabsahan dan seberapa besar kerugian yang terjadi. Ini bisa melibatkan pemeriksaan lapangan, wawancara dengan saksi, atau peninjauan dokumen tambahan sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu penilaian klaim berdasarkan hasil investigasi. Perusahaan asuransi akan menilai klaim untuk menentukan apakah klaim tersebut dapat diterima dan seberapa besar jumlah pembayaran yang seharusnya. Mereka juga akan memeriksa apakah ada pengecualian atau batasan yang berlaku sesuai dengan polis asuransi. Yang kelima yaitu keputusan pembayaran setelah penilaian selesai. Perusahaan asuransi akan membuat keputusan apakah klaim tersebut disetujui atau ditolak. Jika disetujui, mereka akan mengajukan tawaran pembayaran kepada pemegang polis. Jumlah pembayaran bisa berbeda-beda tergantung pada cakupan asuransi, nilai kerugian, dan dedukasi yang mungkin berlaku. Yang keenam yaitu pembayaran klaim jika pemegang polis menerima tawaran pembayaran. Perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Pembayaran ini bisa dilakukan dalam bentuk transfer elektronik atau cek, tergantung pada kebijakan perusahaan asuransi. Yang ketujuh yaitu penyelesaian klaim setelah pembayaran dilakukan. Klaim dianggap selesai dan ditutup. Perusahaan asuransi akan melengkapi catatan klaim dan menyimpan dokumentasi yang diperlukan untuk tujuan audit atau verifikasi di masa depan. Peran teknologi dan masa depan asuransi. Perkembangan teknologi dan analitik data semakin memajukan industri ini.
Ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk lebih akurat dalam menilai risiko dan menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Masa depan asuransi juga melibatkan inovasi dalam produk dan layanan, serta peningkatan dalam pelayanan kepada pelanggan. Oke, lanjut. Di sini ada peran asuransi dalam ekonomi. Yang pertama, ada mengelola risiko finansial. Asuransi membantu individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengelola dan mengurangi risiko finansial yang terkait dengan kejadian tak terduga, seperti kecelakaan, sakit, dan bencana alam. Dengan cara ini, asuransi membantu menjaga stabilitas keuangan dan mencegah terjadinya kebangkrutan atau ketidakstabilan ekonomi akibat kerugian besar. Yang kedua, ada mendorong investasi dan pengembangan dengan memberikan perlindungan terhadap risiko. Asuransi memberikan keyakinan kepada individu dan bisnis untuk melakukan investasi jangka panjang yang beresiko. Ini secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan memperluas pasar. Yang ketiga, stabilisasi pasar keuangan. Asuransi membantu dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dengan mengalihkan risiko dari individu ke perusahaan asuransi yang memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar untuk menanggung kerugian yang dijamin oleh polis. Hal ini mengurangi tekanan sistematik dan memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Asuransi juga memainkan peranannya sebagai peranan krusial dalam melindungi keuangan individu, keuangan keluarga, dan bisnis dari risiko tak terduga dengan menyediakan perlindungan finansial yang diperlukan. Asuransi membantu masyarakat untuk mengelola risiko mereka dengan lebih baik dan mempromosikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.